tanggal 23 November 2020 dalam rangka mengikuti uji kinerja PTG tahun 2020. Adapun ketentuan dan syarat saya untuk mengikuti ini telah memiliki kartu peserta ujian dan kartu tanda mahasiswa. Berikut tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa bersama. Ya, Bapak minta kepada silakan pimpin doa sebelum kegiatan dimulai. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih dari Tio yang telah memimpin doa dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, ya, kita absensi dulu, ya. Nanti Pak tanya, Bapak tanya beberapa, ya. Tolong diangkat tangannya, diangkat tangan. Saya Pak, saya hadir Pak, ya. Ditanya-tanya satu-satu ya. Laras hadir. Hadir, Pak. Nah, Margareta hadir. Hadir, Pak. Ya, bagus. Andreas hadir. Hadir, Pak. Hadir. Airin. Hadir, Pak. Ya, mantap. Apa lagi ya? Juan mana Juan? Oh, itu Juan. Mana Juan? Hadir, Pak. Ya, bagus ya. Untuk kelengkapan administrasi, ya, Bapak share dulu. Bapak diperhatikan, absensi telah Bapak buat. Ya, kan kamu isi di sini, ya, sampai pukul 11. Ya, sudah Bapak kirim. Nah, ini adalah link-link kegiatan hari ini, ya. Nah, kegiatan hari ini silakan kamu download bahan ajarnya, ya, media pembelajarannya, ya, kemudian video pembelajarannya, LKPD, itu sudah Bapak share link Google Classroom-nya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam kegiatan hari ini, Bapak mau tanya, minggu lalu kita mempelajari materi apa? Pak, Ya, silakan Juan, silakan. minggu lalu kita mempelajari tentang prosedur dan fungsi dalam suatu pemrograman. Prosedur dan fungsi dalam suatu pemrograman. Apa itu prosedur, Juan? Coba kamu sebut. Prosedur dan fungsi adalah alat yang dapat memecahkan suatu masalah yang ada dalam subprogram. Iya, betul. Ya, jadi minggu lalu kita mempelajari fungsi dan prosedur di dalam pemrograman. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur dan fungsi dalam bahasa pemrograman. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu, ya, setelah kamu mengikuti serangkaian kegiatan hari ini melalui simulasi yang Bapak tampilkan, kamu bisa membuat program kalkulator sederhana. Nah, kemudian mampu menggunakan program aplikasi bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic itu dengan benar dan percaya diri. Kemudian mampu merancang form layoutnya, tampilannya, warnanya, susunannya,
ya, sesuai dengan keinginan kamu, ya. Kemudian mampu mengatur komponen objek pada form, ya, komponen apa aja yang akan kamu gunakan, ya. Misalnya kamu menggunakan komponen textbox dan lain-lain. Kemudian mampu membuat kode fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, pada kode Windows-nya. Kemudian kamu mampu mengatur warna, nama, properties, ya, pada properties form, label, textbox, komen, dan lain-lain, ya. Hari ini tanggal 23 November adalah pertemuan terakhir pada semester 1. Ya, silakan anak-anak Bapak belajar maksimal karena minggu depan sudah mengikuti penilaian akhir semester untuk semua mata pelajaran. Mohon baca bukunya, ya, mohon jangan terlalu banyak bermain sebelum mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Mohon Tio, Raya diaktifkan kameranya, kita sedang melakukan kegiatan pembelajaran dan di ini berlangsung secara ini, ya. Nah, nanti anak-anak Bapak yang memiliki rambut yang panjang, terutama laki-laki, mohon dirapikan, ya. Nah, selanjutnya anak Bapak, ya, sebelum Bapak akan menampilkan simulasi kegiatan hari ini, ya, Bapak bagi kelompok diskusi, ya, kelompok diskusi. Nah, yang kelompok diskusi ini bagi kamu yang punya laptop atau komputer, jadi setiap kelompok itu minimal ada komputer atau laptop, ya. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan demonstrasi, ya. Nah, Bapak tampilkan ini dulu, Bapak sharekan ini dulu, ya. Nah, kamu kelihatan ini enggak? Kelihatan, Pak. Apa ini? Coba sebutkan. Kalkulator sederhana. Iya, bagus, kalkulator sederhana. Kamu, anak-anak Bapak ingin nggak bisa membuat aplikasi seperti ini? Wah, mantap. Harus bisa dong bikin seperti ini aplikasinya, ya. Sangat sederhana, sangat simpel, dan sangat membantu kamu dalam kegiatan pembelajaran matematik. Ya, ini kan baru Bapak buat kali, tambahnya. Kita contoh ya. Misalnya 12. Ini Bapak buat. Di sini Bapak bikin 5. 12 tambah 5 berapa? Indah. Ayo. 17. Kita tes. Nah, bener kan? Nah, kalau 12 kali 5 berapa? Indah. 12 kali 5, ayo. Berapa? 10. Ya, kita tes. Nah, mudah kan? Ingin punya seperti itu? Ingin bisa membuat seperti itu? Pengen, Pak. Mantep ya. Nah, apalagi kalau misalnya kamu ada di sini kurang, ada di sini bagi, nanti kita tambah, ya. Kita bisa buat seperti ini. Nah, bagaimanakah cara kita membuat kalkulator sederhana ini? Akan Bapak demonstrasikan dulu, ya. Perhatikan baik-baik. Silakan nanti ketika bekerja, ketika Bapak mensimulasikan, silakan bertanya. Ya, tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi, mampu membuat program kalkulator sederhana, mampu menggunakan program aplikasi, dan seterusnya, ya. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah prosedur dan fungsi dalam bahasa pemrograman. Nah, apa itu prosedur? Prosedur merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Nah, kalau fungsi bagaimana? Fungsi sama, cuma yang membedakan adalah yang mempunyai pengembalian nilai dan membalikkan nilai atau return value. Perbedaannya, ya. Nah, prosedur tidak bisa mengembalikan nilai, sedangkan fungsi bisa. Nah, bentuk penulisan atau bahasa lainnya sintaks, ya. Kalau bahasa Indonesia namanya sintaksis prosedur pada fungsi dan pada fungsi Visual Basic, ya. Bentuk sintaks prosedur ini public, private,
nama sub argumen. Nah, di sini ada argumen, boleh pakai argumen, boleh tidak pakai argumen. Dan di dalamnya ada kode perintah. Nih, public ini pemanggilan prosedur untuk umum, sedangkan privat pemanggilan prosedur secara khusus, ya. Kemudian prosedur pada fungsi atau fungsi, ya, bentuk tulisan prosedur fungsi ada public, ada privat, function, nama fungsinya apa, kemudian ada argumen, tipe datanya apa, kemudian baru kita masuk ke kode prosedur, ya. Ada fungsi, ada nama fungsi, argumen, dan tipe. Perbedaannya di sini, ya. Bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, pertama, siapkan flowchart penjumlahan dan perkalian, ya. Baik, Bapak tampilkan bagaimana cara kita membuat kalkulator sederhana menggunakan aplikasi bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, ya, menggunakan fungsi dan prosedur. Jadi di sini kita akan menerapkan fungsi dan prosedur dalam bahasa pemrograman. Nah, perhatikan simulasinya, ya. Ketika nanti icon yang ada di desktop kamu, di laptop atau di komputernya masing-masing, langkah pertama adalah kita mengklik standar Excel, ya. Standar Excel ini adalah komponen sederhana yang sudah disediakan oleh Microsoft Visual Basic, ya. Nah, ini ada wizard lengkap di sini, ya. Kita coba klik open. Nah, ketika kita klik open, ini adalah halaman yang ditampilkan oleh Microsoft Visual Basic. Nah, sekarang Bapak mau tanya ini. Ini adalah komponen apa? Apa Galuh? Silakan. Komponen untuk menyimpan project atau form-form yang telah dibuat. Ya, hampir pas. Yang betulnya adalah komponen Windows Explorer Project. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan, yang harus kita siapkan adalah komponen-komponen objek, ya, yang tersedia pada toolbox di sebelah kiri. Ya, sekarang Bapak mau tanya, coba Galuh, langkah pertama dulu apa yang harus kita kerjakan? Ya, ya, pas, betul. Baik, kita coba, kita praktek, ya. Bapak simulasikan. Nah, ketika anak-anak Bapak sudah masuk ke dalam halaman ini, langkah yang harus dilakukan adalah kita mengatur properties formnya dan ukurannya. Bagaimana caranya? Kita bisa memperbesar, melebarkan ke kanan atau ke bawah, atau sama besar seperti ini, boleh, ya. Kita buat ukurannya sebesar meja. Nah, kemudian kita memberi caption, memberi nama pada form yang di sini, ya, form yang di atas. Kita buat kalkulator sederhana. Oh, ada yang berlebih hurufnya, ya. Ya. Kemudian kita bisa juga memberi name form pada properti ini. Misalnya kita buat FRM kalkulator. Nah, kemudian kita memberi warna latar. Nah, ini FRM kalkulator namanya, ya. Kita bisa memberi warna latar, ya, atau background, atau namanya BK. Nah, silakan kamu cek di sini. Nah, ini warna-warna yang disiapkan oleh Microsoft Visual Basic. Bolehkah kita menggunakan warna yang lain? Boleh. Apa? Palette. Kita klik. Misalnya kita menggunakan warna pink. Wah, ini yang senang sama warna pink ini nih, ya. Atau kita menggunakan warna hijau.
memberi pewarnaan, ya, apa harus kita lakukan? Ya, kita coba bagaimana tampilan nanti, ya, namanya pratinjau. Apa yang kita klik? Kita ambil di run, start, ya, start, atau boleh langsung di sini. Nah, ini tampilannya, ya. Nah, bagaimana supaya dia tampilan ini langsung ke tengah sini? Nah, kita atur juga, ya. Kita atur posisinya, position, namanya position, ya, Windows position. Nah, startup position, ini dia, ya. Gimana kita buat center screen? Sekarang kita coba. Nah, dengar kan? Atau kita coba dengan model yang lain, namanya center owner, sama saja. Nah, untuk membuat perintah fungsi, apa yang kita klik dulu? View, terus? Kode. Oke, mantap. Nah, dulu kita degradasi, ya, supaya bisa menampung data di memori. Namanya declare in memory. Kita buat perintahnya di sini bin. Bin apa? Variabel apa tadi kita gunakan? A, B. Harus pakai S. S itu adalah. Nah, boleh pakai byte, ya. Byte ini atau single bisa. Single itu untuk bilangan pecahan, ya. Jadi koma berkoma-koma bisa. Kita buat aja single, ya. Nah, setelah kita membuat variabel atau menerjemah variabel A dan B itu ada single, baru kita ketik function. Function apa? Tambah. Kita buka kasih parameter. Parameternya apa? A, B. Nah, ketika enter langsung muncul penutup function. Selanjutnya apa? Ya, baru kita buat perintah tambah itu apa? Tambah. Ya, tambah sama dengan A besar ditambah B. Ya. Nah, yang akan melakukan pemanggilan perintah ini adalah fungsi ini, ya. Nah, ini namanya return value atau membalikkan nilai dari perintah yang sebenarnya. Perintah sebenarnya adalah tambah sama dengan A dan A tambah B. Kemudian nilainya
balikkan atau dikembalikan kemana? Ke fungsi sini. Sehingga menerjemah bahwa tambah itu adalah isinya A tambah B. Kata tambah isinya A plus B. Itu maksudnya. Karena kita buat function. Buat satu lagi ya, kita buat 3 ya. 4 kita buat function kurang A, B. Nah, kurang berkecil semua. Kurang sama dengan A kurang B. Oke, kita buat 2 lagi. Function kali A, B. Baru sini kita buat kali. Ya, kata kali sama dengan A kali B. Jangan X ya. Error nanti dia. Ya, kemudian function ya, bagi. Apa isinya? Juan mana Juan? Coba bagi. Apa isinya? Apa bagi nih Juan? A bagi B. A bagi B. Betul. Nah, selanjutnya kita memberi instruksi. Instruksinya apa? Jika kita klik ini akan ada perintah untuk menambah. Klik ini akan ada perintah untuk mengurang dan seterusnya. Nah, akan menunjukkan hasilnya. Nah, bagaimana? Kita klik ini 2 kali. Nah, komen ini kita klik 2 kali atau kita bisa pakai code. Ini kita membuat prosedur event klik. Nah, apa dulu? Tambah ya. Oke. Eventnya klik. Ini adalah prosedur event klik. Nah, di sini kita membuat juga mendeklarasi juga variabel, karena kita menggunakan variabel yang lain. Variabel yang digunakan apa? X atau Y boleh. Bapak gunakan X atau Y atau variabel yang lain boleh ya. Nah, Bapak contoh buat ya dim ya X, Y, S single ya. Nah, baru kita terjemahkan X itu siapa? X sama dengan ya TXT A teks ya. Kemudian apa lagi? Y siapa? Y adalah TXT B teks. Nah, sehubungan kita ini adalah proses perkalian angka, maka TXT ini harus kita beri nilai value. Val ya. Kita kasih tambah tanda value, berarti dia hanya menerjemah angka saja. Ya. Val. Coba ini menerjemah angka menjadi apa? Kalau kita masukkan huruf, dia tidak akan bisa menerjemah ya, khusus angka aja. Kita beri nilai value. Kemudian apa? Kita lakukan pemanggilan. Pemanggilan apa? Pemanggilan fungsi tambah di atas ini. Bagaimana? Kita identifikasi dulu TXT hasil nih. Hasil teks. Ya, sama dengan siapa dia? Kita panggil fungsi tambah. Tambah. Kita baru masukkan parameter. Parameter yang mana? Parameter X, Y. Sehingga ini dikenali bahwa X ini adalah A, bahwa Y adalah B, dan akan dilakukan kalkulasi penambahan. X ini isinya adalah data di teks A, Y ini isinya adalah data di teks B. Nah, baru kita buat perintah selanjutnya. CMD kurang, tadi tambah kurang ya, sama. Nah, kalau mau cepat kita copy aja. Pasti di sini kita buat kurang ya. Ini belum kita uji coba ya. Nah, kemudian CMD kali sama, kita pasti saja kita panggil fungsi
kali. Ini kali kan? Kita panggil fungsi kali. Jadi prosesnya perkalian. Nah, CMD bagi, kita masukkan perintahnya di sini bagi. Nah, setelah selesai ini, kita bersihkan data-data ini. Kita buat perintah untuk bersih. Klik belakang. Bagaimana cara membersihkannya? txt a teks sama dengan tanda petik. Oh, salah bapak. Integrate-nya. Ya. Nah, txt b teks. Nah, kemudian txt hasil. Kita uji coba. Setelah ini kita klik start untuk menguji. Nah, kita uji coba misalnya 2, masuk nilainya 3. Kita tambahkan. 2 tambah 3, 5. 2 kurang 3, min 1. 2 kali 3, 6. 2 bagi 3. Wah, ini dia. Nah, sekarang kita bersihkan. Nah, ya, itu gunanya fungsi bersih. Ya. Sekarang ada perintah yang belum kita kerjakan. Apa? Ini tidak berfungsi. Bagaimana cara memfungsikannya? Kita membuat perintah keluar. Bagaimana? Klik 2 kali. Apa perintahnya? Cukup N saja. Tes. Nah, ya. Nah, sampai disinilah simulasi bagaimana cara membuat kalkulator sederhana. Mudah kan? Ya. Mudah ya. Nah, selanjutnya ya, silakan kelompok diskusi mempraktekkan bagaimana cara membuat kalkulator sederhana. Hasil kegiatannya nanti itu berdasarkan perintah yang ada di LKPD. Silakan kamu download LKPD-nya, baca itu poin nomor 1. Anak-anak Bapak diminta untuk mempraktekkannya. Ya, kemudian nanti dimasukkan dalam satu folder, di WinZip, di WinR, masukkan ke dalam Google Drive, kirim ke email Bapak atau ke WhatsApp Bapak. Oke, baik ya. Kepada anak Bapak, silakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan demonstrasinya hasil kegiatan dari simulasi Bapak tadi. Untuk kelompok yang lain yang tidak bisa mempresentasikan hari ini, silakan dibuat tugasnya, di zip dan dikirim sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Karena waktu kita terbatas, cuma 2 kali 45 menit, itu cukup satu kelompok aja mempresentasikan pada kegiatan hari ini. Kepada salah satu kelompok, silakan mempresentasikan atau mendemonstrasikan simulasi membuat kalkulator sederhana menggunakan fungsi dan prosedur. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan cara membuat kalkulator sederhana di Visual Basic. Sudah muncul, Pak? Sudah muncul. Pertama, kita pilih standar XC. Langkah pertama, kita atur terlebih dahulu from-nya, ingin sebesar apa. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur warna from-nya di pilihan back color. Saya pilih highlight. Dan kita juga bisa menamai form 1 ini dengan di pilihan caption dengan kalkulator sederhana. Ya. Setelah itu ada banyak pilihan di komponen sebelah kanan ini. Namun bagi saya ini sudah cukup, maka kita beralih ke komponen sebelah kiri,
Yang akan kita pakai yaitu label, text box, dan command button. Pertama kita pilih label. Kita akan uji coba untuk membuktikan apakah sudah benar atau belum. Contohnya 12 nilai B-nya 3, 4 dikali sama dengan 48 dibagi sama dengan 3. Ketikkan isi dan keluar. Ya. Sekian itu saja dari kelompok 5 presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan. Ya, selamat. Sudah berhasil mempresentasikan dengan baik sekali, dengan urutan-urutan pengerjaannya dengan tertib sekali. Ya, Bapak kasih jempol buat anak Bapak ini. Untuk kelompok lain silakan dibuat juga rekaman seperti ini setelah kegiatan ini berakhir. Nanti silakan kirim ke email Bapak dan email Bapak akan memberi penilaian hasil demonstrasi tugas kelompoknya. Tetapi ingat, supaya anak-anak Bapak semuanya bisa menggunakannya atau melakukannya atau membuatnya, dalam satu kelompok kan ada yang punya 2 laptop atau 1 komputer. Silakan praktikkan masing-masing dengan nama filenya berbeda-beda. Misalnya kelompok 5 Galuh, filenya kan Galuh, Laras, Aura, ya, misalnya Tio, masing-masing, ya. Tapi bekerjanya secara kelompok. Dan kegiatan hari ini siapa yang Pak. Ya, silakan kepada Alfia buat kesimpulan hasil kegiatan hari ini. Kesimpulan untuk kegiatan hari ini adalah Microsoft Word Visual Basic 6 adalah aplikasi bahasa pemrograman untuk penerapan prosedur dan fungsi, di mana yang bisa digunakan untuk membuat kalkulator sederhana. Selain itu untuk menghitung luas, volume, KPK, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, contoh khususnya untuk bidang matematika. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Silakan sebelum masuk ke kegiatan penutup, Bapak minta salah satu anak Bapak untuk refleksi dari kegiatan hari ini. Apa yang didapatkan? Bagaimana kegiatan hari ini? Menarik atau tidak? Ya, silakan. Refleksi. Ya. Saya, Pak. Ya, silakan Laras. Baiklah, menurut saya hal menarik yang dipelajari pada hari ini yaitu tentang langkah-langkah pembuatan kalkulator sederhana pada Visual Basic, kode-kode sintaks,
fungsi dan prosedur yang digunakan pada pembuatan kalkulator sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Refleksi dari Laras dengan Lugas tepat. Kemudian arahan selanjutnya, ya, tetap kamu menjaga jarak apabila di luar, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan apabila masuk ke satu tempat, ya, tetap jaga kesehatan, tetap olahraga, dan tetap makan sehat, ya. Untuk menutupi kegiatan hari ini, silakan kepada Andreas untuk memimpin doa untuk menutupi kegiatan hari ini. Pada Andreas, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Andreas yang telah memimpin untuk menutup kegiatan hari ini, telah memimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Sekali lagi, Pak sampaikan, tetap belajar, ya. Jangan lupa dipraktikkan kegiatannya hari ini. Jangan lupa tugas yang dikirim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.